Secara omset kita turun sekitar 50% dari tahun sebelumnya, sebelum pandemi. It's a huge number actually. Ini coklat putih. Ini coklat putih dikasih mangga. Video ini dipersembahkan oleh Mr. Krabs. Snack kepiting gurih, bikin nagih. Assalamualaikum. Mbak Mekanya ada? Mbak Meka? Ada. Mana? Oh, ini Mbak Meka. Mbak Meka. Ya ampun, pakai masker jadi nggak kelihatan. Ya ampun. Kayaknya tadi muda banget gitu kan. Paling karyawan. Iya masih muda. Udah terus gitu. Ya ini aku grebek. Hai. Boleh kan? Boleh. Yes. Apa kabar? Baik. Aku mesti nemenin teman-temannya nih. Boleh nggak? Di sini masih produksi di belakang. Masih. Kelihatan? Atau ini kita lihat proses produksinya dulu yuk. Boleh. Terus habis itu kita ngobrol lah. Oke. Ya tapi kita belum memperkenalkan ke audiens loh. Oh iya. Nih. Lupa. Namanya Mbak Asri Mekawati. Asri Mekawati, saya biasa panggil Mbak Meka. Saya kenal Mbak Meka udah berapa ya? Dari 2015 ya? Kayaknya kenalnya 2014. Jadi Oh iya. berapa tahun? Udah lama. Ya. Ya. Tapi sangat jarang ketemu karena masing-masing sibuk ya. Terutama coklat dalam ini. Tapi yang bikin saya kesini tuh ya Mbak, justru karena produknya. Kenapa? Saya lihat di hotel itu ada, di toko-toko itu ada. Ini kok dalam ada terus, orangnya jarang ketemu, tapi kok produknya di mana-mana. Ini harus saya grebek ke. Ya akhirnya ke sini. Yalah, boleh langsung masuk. Oke, kita lihat produksinya dulu ya. Ya, oke. Wah, suruh pakai sendal. Iya, pakai sendal dulu ya. Jadi ini peraturan ya. Harus pakai hand sanitizer nggak? Silahkan, harusnya cuci tangan dulu. Kita pakai hand sanitizer guys. Karena kita cuma pegang-pegang kan. Oke. Wih, jam. Lagi produksi apa kita? Kita lagi produksi untuk brand yang bukan dalam sebenarnya. Jadi coklat dalam itu brandnya ada beberapa. Oh, Maklon. Bukan. Jadi kita sendiri punya 5 brand. Oh, punya brand sendiri. Oke. Jadi kalau aku kenal Filsa tahun 2014 itu Ya. kita baru punya satu brand. Brandnya adalah coklat dalam kan. Ya. Jadi yang selalu kita ceritain dalam gitu. Di tahun 2015 kita punya brand kedua namanya Bon Beans. Oh, Bon Jadi yang Beans. kita bikin coklatnya dari biji sampai dengan coklat bar. Tahun 2019 kita punya brand ketiga namanya Uwi Coklat. Oke. Uwi Coklat. Jadi ini kita lagi produksi Uwi Coklat yang rasa mangga. Nah, brand keempat ada lagi, brand kelima ada lagi namanya Cobio, brand kelima Tanda Hati. Jadi sekarang dalam itu jadi terincorporation kayak gitu. Jadi Wah, bukan dahsyat. hanya satu brand doang, tapi 5 brand. Di bawah dalam Indonesia ada brand dalam Bon Beans, Uwi, Cobio sama Tanda Hati. Wah, ada 5 brand. Oke, nanti kita bahas ya. Kita mumpung masih produksi. Ayo kita. Ini coklat putih. Ini coklat putih dikasih mangga. Oh, rasa-rasa. Oke. Prosesnya tuh kayak biji coklat tadi tuh. Masih biji gitu. Kita lagi pakai produksi yang itu tapi sayangnya. Produksi yang reguler biasa. Di sini proses pencetakan ya. Proses percetakan. Cetakan terus habis ini di Nah, habis dicetak, ini masuk ke freezer. freezer. Oke. Juga. Di freezer nanti kita tunggu sebentar. Oh, ini udah jadi. Udah jadi.
Wih, adalah white coklat, ada rasa Simpel banget. flavor mangga sama flavor yogurt. Ini simpel ya. Ini itu kita proses ada nggak sih? Owi. Mas aku tuh nggak enak, ini tuh ada. Oh, maklon. Ya dan Bukan ini apa sih? apa namanya? Ini tuh setrikaan Untuk buat kita kayak gini. Jadi diginiin supaya panas. Supaya panas terus kita potong. oh, loh ini cheat begini yang saya suka. Ini cheating ya? Iya, begini ya. Jadi pemanasnya cuma pakai setrika. Setrika itu modal berapa sih? Paling 50.000 ya kan? 50.000 atau 100.000. Nah, Tapi jadi dedikasi ya. Setrikaan ini kita nggak pakai untuk menyetrika baju ya. iya. Jadi ketet untuk Iya. production. Iya. Setrika, jadi prosesnya ini dipanasin ini pisaunya. Ini pisaunya dipanasin. Oh, Baru oke. harus dalam keadaan panas. Oh, Kalau baru kita- buat motong ini. Kita buat potong. Ya ampun, baru tahu aku ya ini. Kita cheating. Kadang-kadang kan harus MBA ya. Ah. Manusia banyak akal. Betul, manusia. Oh, ini biasanya kita nggak pernah keluarin ini loh. Proses produksi yang ini rahasia. Loh, ini harus keluar. Ya supaya teman-teman yang nonton ya tahu, oh, kok pakai setrika aja bisa itu. Ini punya Ini punya kita, brand kita yang brand kita yang ketiga Owi Nah, tadi kan Mango ini Yogurt. di apa namanya? Dikasih expired date sama kode produksi. Ada kode produksi, ada expired date-nya. Terus kalau dikira kita udah semi pabrik, enggak, kita semua manual. Wah, tuh kan guys, ternyata untuk memulai bisnis itu nggak susah ya, kayak dengan alat seadanya ya masih bisa ya. Masih bisa. Lah, Mbak Meka ini mulai tahun berapa sih? 2013. 2013 dan dengan ya tentunya awalnya dengan ini ya apa peralatan manual semua ya. Manual. Sampai hari ini kita juga masih manual. Masih manual. Yang manual. Padahal- Filenya manual. Tapi secara packaging kalau lihat di sana di toko atau di mana kayaknya udah profesional banget. Kan Keren kelihatan banget ya. kelihatannya. Jadi sebenarnya UKM kan harusnya look profesional. Hah? Nggak apa, tapi kita masih rumahan. Wah, iya, betul. Nah ini yang saya seneng nih. Nah ini proses kayak ini mesin expire ya. Ya, mesin expire kayak gini ya teman-teman kalau mungkin lihat di Topet ya marketplace itu paling harganya sekitar 1-1,5. 700.000 juga ada kok. Oh, ada. Ada. Jadi nggak susah lah untuk memulai. Ini koleksi cetakan. Ini penggilingan coklatnya itu. Iya, yang coklatnya. Oh jadi bubuk terus di Nanti akan jadi pasta. Kalau Oke. sudah jadi pasta, terus nanti pas digiling jadi coklatnya ditambahin sama gula, ditambahin. grinder area. Ditambahin sama gula sama kakao butter. Terus Nah, ini cetakan koleksi cetakan kita. Ya, kayak toko kue ya. Oh iya. Kok ada kopi? Ini untuk rasa-rasa. Iya. Jadi Oh coklat rasa kopi gitu. coklat rasa kopi. Nah, koleksi kopinya dari oke. Aceh, ada Merapi Jogja, Kintamani Bali, terus Flores Jawa, Toraja, Kalosi, Papua kita pakai Wamena. Ayo. Ini rada amburadul banget loh, mohon maaf ya. Wah, nggak apa-apa. Justru yang ini yang bagus. Oke. Ini kita kalau masuk ke sini adalah kita masuk ke apa namanya? Kita masuk ke Ini yang gudang. jualan online. Ini jualan online. Online. Oh pengiriman online ini ya. Iya. Jualannya lewat mana sih? Lewat mana kalau online? Kita lewat Shopee sama lewat Tokopedia, ada juga Blibli, ada Evermos, Hmm, apalagi oke. ya. Pengiriman setiap harinya nih. Oke. Nah, ini kok unik kayak gini. Ini maksudnya apa? Nah, Jadi untuk gift atau gimana? betul. Ntar. Jadi kita tuh bikin paket. Ini ada yang tadi kita bikin coklat rasa mangga. Ini 6 rasa. Nah kalau 6 rasa kita punya ada versi yang versi kotak boxnya kayak gini. Jadi ini memang isi 6 rasa terus dikasih box kayak gini. Terus kalau kita jualan online tuh pasti selalu akan jadi kayak hampers gitu. Kayak gini jadi hampers. Jadi kayak kado ya. Kayak kado. Terus ini adalah kayak ucapan-ucapan yang dari konsumen-konsumen kita. Kayak gitu. Juga diri baik-baik ya. Tunggu aku di depan rumah kamu. Oke.
Tuh, terus ini lagi disiapin paket-paketnya. Nah, ini sebenarnya aku mau pengen malah keluarin. Jadi kalau kita lagi mau ngeluarin kayak gitu, kita selalu punya catatan misalnya kayak gini. Ini ada satu konsumennya, terus produk yang dibeli apa, terus kita tulis nih kode produksinya berapa, expirednya kapan, dikirimnya pakai apa. Kenapa? Supaya kalau nanti ada masalah kita bisa trace back ini konsumennya itu kita sudah benar-benar ngirimin sesuai pesanan apa belum, misalnya kayak sesuai pesannya nggak sesuai, kita bisa trace back lagi. Misalnya terus ternyata ini rusak loh, ini expired tuh tanggal berapa kayak gitu, apakah kita harus ngasih pengganti ke konsumen atau enggak kayak gitu. Nah ini memang harus dicatat semuanya kayak gini. Dahsyat. Jadi detail is apa ya? Detail itu malah justru mempermudah kita untuk bisa tambah melayani konsumen lebih baik sih. Maaf ya berantakan banget. Itu ambiar rasanya tuh kayak apa? Ambiar banget. Ini jadi terima kasih loh udah dibawa masuk buka-buka apa ya? Ini ambiaran ya. Buka aurat. Buka aurat bisnis. Udah deh. Udah. Nah, ini terima maklon nggak? Kalau orang terima banget. Oh, jadi ada kalau misalkan teman-teman pengen usaha coklat gitu, tanpa perlu produksi, nggak usah beli mesin, caranya nggak tahu, tinggal kesini aja bisa. Bisa bang. Mereknya sendiri. Oh, di sini udah ada berapa yang maklon di sini? Berapa ya? Jangan sebutin merek. Nanti kode etik ini kasihan mereka. Yang produk by dalam tuh sebenarnya sudah ada beberapa ya. Kita nggak bisa sebutin merek, tapi ada yang kerja sama kita hotel misalnya, terus mereka kasih buat komplement. Ada yang kerja sama kita misalnya kayak instansi pendidikan, kayak gitu buat tamu-tamunya. Ada juga yang dijual lagi di kota lain yang mereka memang sudah tahu channel penjualannya tapi nggak punya facility productionnya. Kita bikin produksi, mereka yang jualan di kota lain dengan merek yang lain. Kayak wah. Jadi teman-teman, gitu. Kalau mau maklon bisa langsung IG-nya ya ke Coklat Dalam. Oke. Nah kalau udah wujudnya packaging begini cantik-cantik ya, saya salut sama Mbak Meka ya. Kemasannya itu unik-unik, cakep-cakep. Iya sih. Ya. Iya sih. Jadi kalau di pasaran lihat kesannya masih kayak udah kayak ini, udah kayak wah ini pabrik gede gitu kan. Padahal nggak ya, padahal masih di rumah aja ya. Iya. Baru tahu loh saya, ternyata loh manual gitu ya. Dahsyat. Manual semuanya. Nah tadi aku cerita brand yang kelima kan, ini brand yang kelima ini Tanda Hati. Tanda Hati ini saking banyaknya yang minta bubuk coklat, tapi nggak pengen ada blendnya sama yang kayak 3-in-1 gitu ya. Nggak pengen ada kayak creamer, nggak pengen ada gula. Jadi akhirnya kita kasih yang pure bubuk coklat 100% untuk coklat aja. Jadi kalau mereka pengen bikin minuman bisa sesuai selera kan, gulanya bisa ditambahin sendiri-sendiri atau bisa buat baking. Saya ada yang beli buat bikin kue dan segala buat minum juga bisa. Minum juga bisa. Yes. Gitu. Oke, yuk kita ngobrol di mana? Di mana? Kita ngobrol di sini ya. Oke deh, oke. Silakan. Apa ya ngobrolin? Sudah punya brand 5 brand ya? Yes. 5 brand. Sekarang dulu ceritain dong awal-awalnya. Kan saya belum tahu tuh. Pertama punya usaha ini gimana ceritanya? Pertama punya usaha ini tuh setelah menikah kan tahun 2012 akhir, terus habis itu tahun 2013 awal kita bikin usaha ini. Habis itu kayak kita melakukan survei gitu di Twitter. Sebenarnya yang dicari di Jogja itu apa selain misalnya memet deh, bakpia, pasti gudeg dan segala macam. Terus ternyata coklat tuh malah menjadi satu produk yang dicari kalau orang ke Jogja. Jadi terus oke, kita bikin coklat deh gitu. Di samping aku sendiri sama Mas Yuda, si Mas suami ini, itu juga suka coklat kayak gitu. Jadi udah kita mau mulai dari sesuatu yang kita suka. Nah itu belajar bikin coklat itu dari mana? Sementara cuma kan hobi makan doang. Iya benar, hobinya makan. Ya kan, hobi makan coklat doang. Terus ide bikin coklat ini belajarnya di mana? Bikin coklatnya pertama kali Mas Yuda belajar di Jakarta tahun 2012. Jadi sebelum bikin Mas Yuda berangkat dari Jakarta bikin dulu, belajar bikin coklat. Aku pribadi saya juga ikutan les untuk bikin coklat sekitar tahun 2015. Jadi aku nyusul 2 tahun berikutnya gitu.
aku jadi kursus. Kepentingannya adalah sebenarnya kalau Mas Yuda memang backgroundnya teknologi pangan udahan, jadi coklat itu sudah sesuatu yang dipelajari di tempat kuliah, tetapi secara lebih detail butuh kursus. Aku butuh kursus karena aku harus bisa menerangkan kepada konsumen kalau pas lagi jualan nih. Jadi kursus juga, jadi biar bisa bikin juga kayak gitu. Nah terus kalau Mas Yuda sendiri akhirnya dapat beasiswa untuk ke Belgia, kursus coklat di tahun 2017 berangkat ke Belgia untuk kursus bikin coklat, kira-kira sekitar 2 minggu kayak gitu sih. Sekarang karyawannya udah berapa? Sekarang 11. Omsetnya berapa? Boleh dijawab boleh, nggak dijawab juga nggak boleh. Lumayan. Saya bilang kayak lumayan omsetnya. Lumayan, tapi ada satu study case yang malah aku pengen bagi nih sama Filsa. Yes, apa? Pandemi ini itu sesuatu hal yang mungkin ada beberapa UKM yang dia kayak mendapatkan berkahnya kayak gitu. Omsetnya naik dan segala macam. Dilalahnya kita mungkin dapat yang mungkin kebanyakan. Kedapatan berkah untuk turun dulu omsetnya. Alhamdulillah. Positif banget ya. Pokoknya tetap disyukurin. Menolak rugi. Secara omset kita turun sekitar 50% dari tahun sebelumnya, sebelum pandemi. It's a huge number actually gitu, lumayan besar karena offline-nya berhenti gitu. Offline-nya berhenti karena kan ini sebenarnya kalau dalam itu produk pariwisata ya. Jadi emang untuk oleh-oleh dan segala macam. Terus jadi bulan Maret tahun 2020 awal-awal pandemi kita langsung berpikir kita harus shifting nih. Kalau kita nggak shifting kita nggak akan bisa survive kan kayak gitu. Terus kita shifting, kita mulai mengejar di beberapa marketplace untuk menjadi official toko. Terus 1 tahun ini kelihatan polanya, baru kita mendapatkan hasilnya kayaknya baru bisa diunduh tahun ini kayak gitu. Jadi penjualan di online itu sudah mulai menjanjikan yang bisa moga-moga harapannya mengembalikan di tahun ini mengembalikan omset yang kayak sebelum pandemi gitu. Bahkan lebih. Amin, pengennya ya. Pengen banget kayak gitu. Coklat sendiri kan sudah ada pendahulunya nih yang sudah miliaran tahun gitu ya. Langsung disebut brandnya dulu. Disebut yang udah miliaran tahun yang kedikan sebelah gitu kan. Yang sudah dikenal itu. Nah, itu cara coklat dalam bisa sebegitu cepat. Coklat dalam kan ibaratnya kalau bagi tetangga sebelah itu anak kemarin sore. Iya, betul. Iya kan? Nah, tapi ternyata bisa dobrak-dobrak nih gitu kan. Sebenarnya strateginya harus diakui kayak pertama kali tuh kita strateginya offline dan karena kita di produk pariwisata maka dimasukin lah di produk-produk kita ada di toko pariwisata tadi kayak Filsa bilang ada di toko A, toko oleh-oleh B kayak gitu. Kita berusaha available ada. Prinsipnya adalah kalau ada coklat lain di situ di toko tersebut berarti sebenarnya sudah ada pangsa pasarnya, ada konsumen yang beli coklat, ada brand coklat apapun deh gitu. Terus kita harus masukin di situ, berarti di situ sudah ada yang beli coklat. Iya. Yang cara cepatnya kan kayak gitu, cara cepatnya. Nah, terus karena kalau di Yogyakarta besarnya pakai konsinyasi ya, konsinyasi itu kan kadang-kadang berat buat si UKM ya. Ya nggak muluk-muluk, kayak bulan pertama cuma bisa masukin ke kayak 2 toko. Terus bulan ketiga mungkin bisa nambah jadi 5, bulan selanjutnya nambah lagi. Nah kayak gitu sih, pelan-pelan aja gitu. Terus lama-lama kita mulai ternyata ada potensi yang lain kayak Maklun tadi. Ternyata Maklun itu kan secara keuangan kita akan bilang jelas dibayar produknya kayak gitu. Terus itu lama-lama mulai kayak berkembang gitu. Jadi setelah dikenal dulu produknya, terus orang percaya, terus orang baru aku mau dong Maklun ke tempat kamu. Jadi kayak gitu. Saya lihat kan kayak coklat dalam ini udah ada di hotel-hotel ya? Oh iya. Akhirnya setelah sekian lama perjuangan. Itu buat branding atau kalau omset dari hotel itu bagus nggak sih atau hanya buat branding aja? Ada 2 memang. Ada yang memang buat branding saja, ada yang memang menghasilkan omset. Kalau buat branding saja kita memang beberapa coklat ada available di hotel bintang 5. Iya. Misalnya available di minibar. Saya harus jujur, di balik layar minibar itu mungkin tidak begitu menghasilkan. Betul. Jelas tidak begitu menghasilkan. Tapi itu available di hotel bintang 5 yang orang akan datang ke kamar terus melihat produknya,
Terus adakah yang terus datang ke tempat kita sendiri juga ada gitu, karena mereka jadi kenalan. Tapi ada istilah lagi kalau di dunia hotel, istilahnya adalah turn down di hotel itu. Turn down itu adalah hotel akan memberikan komplimen kepada si konsumen, jadi coklat itu langsung diberikan kepada si konsumen pada saat mereka datang pertama kali. Jadi check in. Misalnya kalau turn down biasanya minuman, dapat minuman. Nah, ini turn down-nya tuh macam-macam. Nah, akhirnya kita menawarkan, saya belajar istilah turn down juga setelah kerjasama sama hotel kok. Jadi tenang aja. Terus akhirnya kita jadi kayak punya penawaran lain-lain. Mau minibar nggak? Oh, punya turn down nggak? Kayak gitu. Terus boleh nggak untuk kamar-kamar yang levelnya misalnya President Suite atau apa gitu? Turn down atau turn down. Turn down. Okay. Jadi kasih gift aja buat konsumennya. Kita bersedia loh kasih gift. Jadi kita akhirnya yang nawarin ke arah yang itu istilahnya turn down itu tadi. Jadi modelnya kayak welcome drink kayak gitu kayak ya? Kayak welcome drink, tapi ini welcome coklat atau welcome snack gitu. Ada beberapa hotel di kamar-kamar tertentu mereka kasih. Jadi akhirnya kita tawarin yang ini penjualannya lebih bagus. Karena pasti dibeli sama si hotel, karena dikasihin. Terus ada lagi hotel yang kita mau tapi harus pakai brand kita. Oh, nggak apa-apa, kita bikinin maklon lagi kayak gitu. Jadi kalau maklon lagi udah maklon dikasihin pula, akhirnya kebayar. Jadi akhirnya kita punya beberapa skema untuk kerja sama hotel ini, tergantung sama budgetnya mereka. Akhirnya gitu. Mau budgetnya berapa, karena kita punya sekian koleksi cetakan yang bisa diwujudkan jadi coklat di budget berapapun gitu deh. Gitu kalau hotel. Terus pemasukan terbesar kan saya lihat di hotel ada, terus maklon ada, terus toko oleh-oleh ada kan? Ada. Banyak lah saya lihat. Toko oleh-oleh, terus apa lagi? Reseller kita nggak begitu banyak. Belum siapa tahu yang nonton di masa ada jadi mau reseller. Nah, dari keempat itu yang profitable yang mana? Yang kalau ngomongin profitable tetap gerai sendiri. Gerai sendiri yang sini? Yang gerai sendiri itu profitable. Kalau kita ngomongin profitable, karena kita punya margin yang lumayan besar kalau di gerai sendiri, karena kita langsung direct ke konsumen. Kalau titipin kan berarti kita harus pakai harga reseller itu tadi, terus mereka mungkin marginnya bisa naikin harga lebih tinggi gitu. Kalau misalnya yang paling banyak penjualannya dari mana? Kalau sekarang ini ditanyain jelas online. Online itu ya berarti marketplace ada. Padahal kalau saya tanya begini 1 atau 2 tahun yang lalu nggak ada ngomongin online. Nggak ada online. Kalau kamu tanyain saya 2019 ke bawah kayak gitu, 2013 sampai 2019, maka itu omset terbesar adalah offline. Offline ini adalah didominasi oleh gerai sendiri sama si konsinyasi yang di toko oleh-oleh. Didominasi dua besar ini. Terus maklon ini naik angkanya membesar kayak gitu. Kayak sebelum pandemi itu angkanya mungkin sekitar 27% kayak gitu maklon gitu. Nah, kalau sekarang switching 80% online. 20%-nya baru yang dari gerai sendiri, dari toko oleh-oleh dan lain-lain. Tapi gitu. Kalau menurut saya ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya. Jadi kayak kita sudah pemain offline tadinya kan? Nah, sekarang sesuatu yang baru, something new ya. Belajar online. Ternyata di era pandemi kayak gini, PSBB malah online-nya naik. Tapi suatu saat pandeminya selesai, offline-nya jalan, online-nya jalan. Saya juga mikirnya kayak gitu, aku mikirnya juga kayak gitu. Karena online tuh bisa jadi tuh market yang sangat completely berbeda dengan yang offline. Kalau kita ngeliat tuh berbeda banget gitu. Jadi yang beli di online itu hampir semuanya belum pernah beli di offline-nya kita. Nah, itu juga yang jadi seru nih. Moga-moga ya kalau offline-nya sudah normal kembali, bisa jalan kembali gitu. Moga-moga ini jadi channel yang memang sama-sama menghasilkan. Amin. Aku aminin dulu, amin. Nah, ini guys, posisinya ini kan di Jalan Malioboro. Ya, Malioboro tapi second road-nya ya. Apa namanya? Jalan pendukungnya. Ya. Jadi bukan di Malioboro-nya. Jadi dari Malioboro ada gedung apa nih? Gedung Agung. Ya, Gedung Agung itu masuk. Ya kan masuk paling berapa? 50 meter ya? Sampai ke titik 0 km, terus nanti belok kanan, ketemu sama rumah sakit PKU Muhammadiyah, terus belok kanan lagi sampai sama itu buat yang gajinya tetap nggak ada pengaruhnya atau perusahaannya cenderung mendapatkan berkah dengan omset tambah kayak gitu.
jangan lupa spending. Wow, Sedekah. tetap spending, tetap beli produk-produk UKM. Oh, cocok. Jadi yang gajinya nggak ada pengaruh tuh kudu tetap beli gitu. Karena itu mungkin kamu beli cuma satu produk di setiap UKM, tapi that will be helpful. Itu akan sangat membantu UKM Indonesia Ya. bertahan. Merinding loh sih. Walaupun beli cuma satu itu akan sangat helpful ya. Betul. Sangat membantu UKM yang sedang kesulitan. Iya. Makanya kalau teman-teman jalan-jalan ke manapun, belilah produk UKM. Termasuk ke Jogja. Coklat dalam ini UKM. Ya. Saya nggak suruh beli sih, cuma clue-nya ya coklat dalam ini UKM. Amin. Ya, terima kasih Mbak Meka Terima atas kasih Mas Fios. apa ya, ini dibolehin udah keliling tadi, udah lihat-lihat proses produksi, udah dengerin kiat-kiatnya survive. Sangat luar biasa. Semoga bermanfaat. Pasti sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat itu ya. Buat teman-teman yang pengen kenal Mbak Meka atau pengen ya syukur-syukur jadi maklun gitu kan. Repack atau reseller atau beli coklat dalam ini, lihat di bawah ya. Lihat aja di bawah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.